Direktorat Jenderal Pajak resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari tahun 2026. Tersangka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar. Penyerahan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari upaya jemput paksa yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, tersangka sebelumnya bersikap tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Karena itu, tim penyidik DJP bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Praktik ilegal ini disebut berlangsung sepanjang 2021 hingga ke 2022. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan 4 perusahaan sebagai sarana penerbit faktur pajak fiktif, yakni PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL. Faktur-faktur tersebut kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan pengguna dengan imbalan persentase tertentu dari nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 39 bukaan diafragma Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. IDP terancam hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Serta denda finansial sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur fiktif tersebut. DJP menegaskan, penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak memanipulasi kewajiban perpajakan. Pemerintah memastikan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan negara. Direktorat Jenderal Pajak resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari tahun 2026. Tersangka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar. Penyerahan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari upaya jemput paksa yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, tersangka sebelumnya bersikap tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Karena itu, tim penyidik DJP bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Praktik ilegal ini disebut berlangsung sepanjang 2021 hingga ke 2022. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan 4 perusahaan sebagai sarana penerbit faktur pajak fiktif, yakni PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL. Faktur-faktur tersebut kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan pengguna dengan imbalan persentase tertentu dari nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 39 bukaan diafragma Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. IDP terancam hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Serta denda finansial sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur fiktif tersebut. DJP menegaskan, penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak memanipulasi kewajiban perpajakan. Pemerintah memastikan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan negara. Direktorat Jenderal Pajak resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari tahun 2026. Tersangka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar. Penyerahan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari upaya jemput paksa yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, tersangka sebelumnya bersikap tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Karena itu, tim penyidik DJP bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.
Praktik ilegal ini disebut berlangsung sepanjang 2021 hingga ke 2022. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan 4 perusahaan sebagai sarana penerbit faktur pajak fiktif, yakni PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL. Faktur-faktur tersebut kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan pengguna dengan imbalan persentase tertentu dari nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 39 bukaan diafragma Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. IDP terancam hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Serta denda finansial sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur fiktif tersebut. DJP menegaskan, penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak memanipulasi kewajiban perpajakan. Pemerintah memastikan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan negara. Direktorat Jenderal Pajak resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 9 Januari tahun 2026. Tersangka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar. Penyerahan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari upaya jemput paksa yang dilakukan oleh otoritas pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, tersangka sebelumnya bersikap tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Karena itu, tim penyidik DJP bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Praktik ilegal ini disebut berlangsung sepanjang 2021 hingga ke 2022. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan 4 perusahaan sebagai sarana penerbit faktur pajak fiktif, yakni PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL. Faktur-faktur tersebut kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan pengguna dengan imbalan persentase tertentu dari nilai pajak pertambahan nilai yang tercantum. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 39 bukaan diafragma Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. IDP terancam hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Serta denda finansial sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur fiktif tersebut. DJP menegaskan, penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha agar tidak memanipulasi kewajiban perpajakan. Pemerintah memastikan tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan negara.